Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Dirgantoro dengan NIM 210306044 dari kelas PTNB. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang organ urogenitalia dan sistem pembentukan telur pada bebek betina. Baiklah, pada organ urogenitalia pada bebek betina itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada ovarium dan yang kedua ada ovida. Untuk ovariumnya ini yang merupakan tempat terbentuknya telur atau sel telur juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada korteks pada bagian luarnya, kemudian yang kedua itu ada medula untuk bagian dalam. Pada ovarium ini terdiri dari beberapa folikel, yang dalam folikelnya itu memiliki sel telur sebanyak kurang lebih 10.000 hingga 12.000, dan yang akan menjadi telur hanya beberapa saja. Kemudian yang kedua yaitu ovidak. Pada ovidak itu merupakan saluran sekresi pada organ urogenitalia bebek betina, yang terbagi menjadi, yang pertama ada infundibulum, kemudian ada magnum, ada isthmus, uterus, vagina, dan kloaka, tempat pengeluaran telurnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses terbentuknya telur pada bebek betina. Yang pertama itu, bebek betina akan mengalami pematangan sel telur pada ovarium. Lalu ovum yang matang akan jatuh dan akan ditangkap oleh infundibulum. Di infundibulum ini akan terjadi proses fertilisasi jika bertemu dengan spermatozoa di antara infundibulum dan juga magnum. Namun jika tidak bertemu spermatozoa, maka tidak akan terjadi fertilisasi, hingga tidak terjadi telur yang fertil. Kemudian, pada infundibulum akan terjadi proses sekitar 15-30 menit untuk penerimaan yolk juga. Kemudian setelah itu, sel telur akan masuk ke dalam magnum. Pada magnum akan terjadi sekresi albumen putih yang kental dan juga cair, serta sekresi kalaza. Pada sekresi ini akan terjadi sintesis protein dan juga karbohidrat. Dan proses ini terjadi sekitar 3 jam. Kemudian setelah dari magnum, telur akan berpindah ke isthmus. Di isthmus ini akan terjadi proses biosintesis atau sekresi membran sel kerabang yang akan terjadi sekitar 1,5 jam. Nah, kemudian setelah dari magnum, telur akan berpindah ke uterus. Di uterus ini akan terjadi pembentukan kerabang telur yang akan terjadi sekitar 18 hingga 23 jam. Setelah terjadi pembentukan telur, akan masuk ke dalam vagina yang akan terjadi proses oviposisi dan juga pembentukan cuticula untuk melindungi kerabang telur dari yang pori-pori yang masih belum tertutup. Kemudian telur akan dikeluarkan dari kloaka. Baiklah, begitu saja penampilan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.